Berkaitan dengan surat An-Naml, surat An-Naml ini turun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan kita tahu Al-Quran adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk membimbing setiap gerak langkah dari Nabi Muhammad SAW. Maka jelas ada kaitan yang sangat luar biasa antara Al-Quran yang diturunkan dengan kehidupan Nabi SAW di zaman itu. Kita mengetahui di akhir fase Makkiyah, di mana ketika Nabi Muhammad SAW di 3 tahun yang diboikot oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka Nabi fokus pada keilmuan, fokus penyiapan sumber daya manusia, dan mematangkan setiap konsep sehingga selesai pemboikotan, maka sudah ada konsep, sudah ada SDM, maka yang ada adalah kemudian tempat mana yang siap untuk diterapkan konsep itu. Maka ketika Mekah sudah tidak kondusif, beliau tawarkan kepada orang-orang Taif yang juga sama, tidak diterima karena ada hubungan antara Taif dengan Mekah. Ditawarkan kepada kabilah-kabilah yang lain, jawabannya juga sama, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati orang-orang Yathrib untuk siap menampung Nabi Muhammad SAW dan menerapkan setiap konsep yang beliau bawa, yang itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita tahu betapa dahsyatnya nanti peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat di fase Madaniyah. Namun petunjuk Al-Quran, bimbingan Al-Quran mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara membangun sebuah peradaban. Nah, di akhir fase Makkiyah ada ancaman dari orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Ancaman pertama adalah upaya pembunuhan beliau, dan ancaman yang kedua adalah adanya keinginan untuk mengusir beliau dari kota Mekah. Nah, ini yang memberatkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Mekah adalah tempat kelahiran beliau, tempat di mana beliau tumbuh menjadi seorang yang dewasa dari mulai dilahirkan. Kemudian tempat di mana beliau memulai gerakan dakwahnya. Namun memang ada fase di mana seseorang ketika membangun sebuah peradaban, dia harus meninggalkan tempat kelahirannya, walaupun yang demikian adalah berat. Dan bahkan Nabi mengatakan, wahai Mekah, seandainya kaumku tidak mengusirku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Namun apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan adalah sebuah kebaikan, dan di samping itu juga ada ancaman pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga surat An-Naml turun di masa-masa yang demikian, sehingga dari situ nanti banyak pelajaran yang Allah hadirkan sebagai sebuah bimbingan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat untuk mengarungi kehidupan yang baru di fase Madaniyah. Yang menarik kalau kita melihat apa yang ada di surat An-Naml, kita akan dapati ada 5 kisah orang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan di surah An-Naml ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, yang kedua adalah kisah Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kisah inilah yang nanti banyak dibahas di surah An-Naml. Kemudian nanti ada kisah Nabi Saleh alaihissalam, dan yang terakhir adalah kisah Nabi Lut alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa surat An-Naml hanya mengkisahkan kisah 5 orang nabi ini, tidak mengkisahkan kisah-kisah yang lain? Dan kenapa kemudian urutannya itu dimulai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian baru kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah Nabi Saleh alaihissalam, dan yang terakhir kisah Nabi Lut alaihissalam? Karena secara urutan waktu
jelas tidak berurut, ya, karena yang lebih dulu secara masa adalah Nabi Saleh alaihissalam, baru kemudian Nabi Lut alaihissalam, setelahnya baru Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Daud alaihissalam, dan yang terakhir baru Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi seakan ada dua potongan besar, ya, dua pembahasan besar, di mana dari dua pembahasan ini nanti tema yang ada di surat An-Naml bisa kita bedah. Ya, jadi kalau kita urutkan Saleh, kemudian Lut, Musa, Daud dan Sulaiman, maka ketika antara Nabi Lut dan Nabi Musa ini dipotong, ya, maka setelahnya potongan kedua itu diletakkan di pertama, dan potongan yang pertama diletakkan di urutan yang kedua.